Ni hao, WhatsApp Miss Octavia Gultom dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Hong Kong, mulai dari sejarah, tempat wisata, kuliner, dan oleh-olehnya. Kelompok saya yaitu saya, Miss Octavia Gultom, Duiri Mulyadi, Muharoma Rizka Siregar, dan Nur Hasida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hasida. Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus di bawah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong dahulunya merupakan sebuah pulau kecil di lepas pantai selatan Provinsi Guangdong, Tiongkok. Dinasti Qing mengambil alih kendali atas Hong Kong pada tahun 1842 setelah kemenangan mereka dalam Perang Candu Pertama melawan Inggris. Pada tahun 1898, Inggris menandatangani perjanjian sewa 99 tahun dengan Tiongkok, memberikan hak pengelolaan Hong Kong kepada Inggris hingga tahun 1997. Pada 1 Juli 1997, Hong Kong kembali menjadi wilayah administratif Tiongkok di bawah sistem satu negara dua sistem yang memberikan otonomi yang luas kepada Hong Kong. Mandarin adalah salah satu bahasa resmi di Hong Kong, namun bahasa Kanton adalah bahasa utama yang digunakan oleh penduduk setempat. Hong Kong didirikan pada tahun 1841 oleh Inggris setelah mereka merebut pulau tersebut dari Tiongkok pada Perang Candu Pertama. Sejak berdirinya Hong Kong telah menjadi pusat perdagangan internasional dan industri loh teman-teman. Ini menjadikan salah satu kota paling maju dan modern di Asia. Bahasa resmi yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Kanton. Mayoritas penduduk Hong Kong adalah orang Kanton dengan minoritas etnis lain seperti orang Tionghoa, Maka, Hakka, dan orang asing. Mata uang resmi di Hong Kong adalah dolar Hong Kong. 1 dolar Hong Kong jika dirupiahkan sekitar 1909, hampir 2000 teman-teman. Hong Kong terkenal dengan beragam kuliner khas yang lezat dan unik. Berikut adalah beberapa hidangan yang harus Anda coba saat Anda berkunjung ke Hong Kong. Yang pertama ada dimsum. Dimsum adalah hidangan kecil yang disajikan dalam keranjang bambu dengan menggunakan udang dan daging babi. Yang kedua ada beef brisket noodles. Ini merupakan mie dengan irisan daging sapi atau daging babi yang dimasak dalam kuah kaya rasa. Yang ketiga ada claypot rice. Ini merupakan nasi yang dimasak dalam periuk tanah liat dengan berbagai bahan seperti ayam, daging, dan daging babi. Selanjutnya ada char siu, daging babi panggang dengan saus manis yang khas. Makanan yang saya sebutkan tadi itu tidak halal ya teman-teman, tapi jangan khawatir, jika kalian berkunjung ke Hong Kong, kalian juga bisa menikmati hidangan halal seperti pertama yaitu ada roast goose drumstick. Ini merupakan makanan halal tradisional dari Hong Kong. Bahan utamanya yaitu daging angsa. Yang kedua ada egg tart. Tart telur Hong Kong merupakan cemilan manis sejenis pie mini yang terbuat dari adonan susu, krim gula, dan kuning telur. Yang ketiga, ada nasi biryani. Nasi biryani adalah olahan nasi yang terbuat dari beras basmati. Yang keempat, ada egg waffle. Kue waffle berbentuk bola-bola kecil yang terkenal dengan tekstur renyahnya. Teman-teman bisa dapetin makanan halal yang baru saja aku jelasin tadi di Islamic Center Canteen ya. Ini merupakan resto makanan halal yang terletak di Wan Chai. Tempat ini menawarkan hidangan halal seperti nasi biryani, roti kebab, dan hidangan India lainnya. Next slide akan dijelasin oleh Agnes Octavia Gultom. Victoria Peak, salah satu tempat wisata paling terkenal di Hong Kong yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian yang menghadap ke Victoria Harbour dan kota Hong Kong. Victoria Peak memiliki ketinggian sekitar 552 meter atau setara dengan 1811 kaki di atas permukaan laut. Dari sini kita dapat melihat seluruh kota Hong Kong mulai dari Pulau Kowloon, Victoria Harbour, serta hamparan pegunungan yang mengelilingi wilayah tersebut. Di puncak Victoria Peak terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan The Peak Tower. Itu merupakan ikonik yang terkenal di Victoria Peak. Bangunan ini memiliki desain arsitektur yang unik dan menarik. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti restoran, toko souvenir, pusat dunia, serta Museum Tusan Hong Kong, yaitu museum patung lilin terkenal. Wisata yang kedua yaitu Tiantan Buddha, juga dikenal sebagai Bit Buddha, adalah sebuah patung besar yang terletak di Pulau Lantau, Hong Kong. Patung ini adalah salah satu atraksi wisata terkenal di Hong Kong dan menjadi simbol spiritual dan keagamaan yang sangat penting. Wisata ketiga yaitu Vihara Buddha 10.000 yang didirikan pada tahun 1951 oleh seorang biksu Buddha bernama Yue Kai. Yue Kai adalah seorang biksu yang karismatik dan memiliki visi untuk membangun kuil yang menginspirasi umat Buddha. Proses pembangunan kuil ini melibatkan partisipasi dan kontribusi dari banyak pengikut Buddha.
Wisata selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwiri Mulyadi. Museum Sejarah Hong Kong merupakan museum yang menceritakan sejarah Hong Kong dari masa lampau hingga saat ini. Museum ini didirikan pada tahun 1975, terletak di Tsim Sha Tsui di Kowloon, Hong Kong. Museum ini mencakup sejarah alam, arkeologi, etnologi, dan sejarah lokal. Jadi, tiket masuk untuk orang dewasa di museum ini yaitu sebesar $20 atau setara 38.211,75 rupiah. Dan untuk anak-anak gratis. Hong Kong Disneyland Resort adalah sebuah kompleks hiburan yang dibangun oleh The Walt Disney Company dan pemerintah Hong Kong di Pulau Lantau. Resort ini terdiri dari Hong Kong Disneyland, Disneyland Hotel, Hollywood Hotel, dan Disney Chun, sebuah fasilitas belanja, hiburan, dan makanan. Disneyland Resort ini berdiri pada tahun 2005 dan dibuka pada jam 10.30 pagi hingga pukul 20.00 malam. Tiket untuk Hong Kong Disneyland ini perharinya Rp1.263.565 atau setara dengan 661,13 Hong Kong dolar. Ngoping 360. Ngoping 360 merupakan kereta gantung yang dalam satu kali perjalanannya memakan waktu sekitar 25 menit dan menghubungkan antara dataran tinggi Ngoping dengan kota Tung Chung. Dalam perjalanan sepanjang 5,7 km, para pengunjung bisa mendapati pemandangan yang indah, dihiasi dengan pegunungan di Lantau Island, bandara, dan juga hamparan laut. Ngoping ini terletak di Pulau Lantau, Hong Kong. Ngoping 360 berdiri pada tahun 2005 dan jam operasional dibuka dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore di hari kerja dan pukul 9 pagi hingga 6.30 di akhir pekan. Harga tiket untuk Ngoping ini yaitu Rp304,762 atau setara dengan 159,50 Hong Kong dolar. Hong Kong memiliki tempat hiburan sama seperti di Amerika Serikat. Jika di Amerika Serikat memiliki Hollywood Wall of Fame, di Hong Kong dinamakan Avenue of Stars. Avenue of Stars dibangun di tepi laut Tsim Sha Tsui pada tahun 1982. Di Avenue of Stars terdapat patung-patung tokoh terkenal Hong Kong, salah satunya adalah Bruce Lee. Kalian jangan khawatir, masuk ke daerah itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Sand Park terletak di sisi selatan Pulau Hong Kong. Taman ini menyediakan berbagai atraksi hewan kelas dunia, wahana mengejutkan, dan pertunjukan yang terbagi dua yaitu The Waterfront and The Summit. Tiket masuk ke Sand Park adalah untuk dewasa dikenakan biaya 405 Hong Kong dolar atau sekitar Rp774.000 dan untuk anak-anak dikenakan biaya 214 Hong Kong dolar atau sekitar Rp410.000. Selanjutnya oleh-oleh khas Hong Kong. Yang pertama kami rekomendasikan sumpit Hong Kong. Sumpit ini dibuat dengan berbagai ragam motif dan warna yang berbeda. Sumpit ini dibuat berbeda dari yang lainnya dan lebih estetik. Sumpit ini sangat cocok untuk hiasan rumah dan yang menyukai barang-barang yang artistik. Jangan khawatir soal harga karena sumpit ini dapat dibawa dengan harga 10 Hong Kong dolar dan sangat mudah didapatkan. Setelah itu ada gantungan khas Hong Kong. Gantungan kunci ini banyak dicari oleh turis-turis yang datang ke Hong Kong. Turis-turis yang datang ke Hong Kong membeli gantungan kunci ini menandakan bahwa mereka habis berliburan dari Hong Kong. Kemudian ada tempelan kulkas. Tempelan ini dapat dicari di mana-mana pasar yang ada di Hong Kong. Tempelan ini banyak dicari oleh turis-turis karena bentuknya yang unik dan sangat murah harganya. Jika sudah sampai ke Hong Kong, aneh rasanya tidak membeli teh khas Tiongkok yang banyak dijual di Hong Kong. Minum teh merupakan budaya bagi masyarakat Tiongkok, maka kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.